pinjol gampang cair atau pinjol mudah cair, dan tentunya sangat-sangat bisa mencairkan meskipun kita ini belum bekerja, meskipun kita ini ada hutang, dan meskipun slik OJK kita itu bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pinjaman online langsung cair. Nah, kenapa kok di pinjol ini banyak sekali orang-orang yang galbay dan apa penyebabnya? Apakah separah itu kondisi di Indonesia? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebenarnya teman-teman, secara aturan OJK itu nggak bisa ya, atau nggak boleh. Kenapa kok ada oknum-oknum nakal pinjol yang mau melakukan hal tersebut dan mencairkan uang? Padahal mereka tahu ya teman-teman, ketika kita dikasih uangnya, maka otomatis akan membuat orang-orang tersebut bisa dikatakan tingkat gagal bayarnya itu tinggi. Oke, pinjol sadar karena masyarakat di Indonesia memang banyak yang masih awam dan banyak yang belum mengerti tentang masalah pinjaman online, sehingga mereka itu kan berharap banyak orang yang pinjam, artinya banyak profit yang masuk ke kantong mereka, karena di bunga setiap pinjaman itu kan berbeda-beda ya teman-teman, dan itu akan menjadikan profit mereka, dan kalau tetap gagal bayar pun itu masuk ke kantong mereka teman-teman. Dan nggak heran banyak pinjol-pinjol nakal itu terus memberikan atau mencairkan pinjamannya. Ya berharap kalau misalkan orang di daerah-daerah itu kan gampang ditakut-takuti, gampang diteror, gampang diancam dan lain sebagainya. Itu sampai mereka itu menjual sawah, menjual properti, menjual aset dan lain sebagainya untuk hanya bisa membayar pinjol dan bunga-bunganya itu. Nah, jadi itu ya teman-teman fenomena yang mungkin harus teman-teman ketahui, harus teman-teman pahami. Jadi untuk teman-teman sebagai korban pinjol yang saat ini sedang terjerat pinjaman di aplikasi pinjaman online, ya mungkin nominalnya enggak sedikit ya teman-teman, tapi tetap teman-teman tenang aja, teman-teman tetap bekerja cari uang. Nah, ketika uangnya sudah terkumpul, baru deh teman-teman bisa melunasi pinjaman online tersebut. Ada lagi nih teman-teman 20 aplikasi pinjol yang diblokir OJK, dan ini merupakan kabar baik karena 20 ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan juga ini sudah sangat banyak merugikan masyarakat. Semuanya rata-rata pinjol ilegal ya teman-teman. Jadi ada sekitar 20 pinjol ilegal yang diblokir OJK, itu berdasarkan pengaduan masyarakat yang sudah mengadukan ke OJK. Jadi nih untuk teman-teman yang saat ini sudah terjebak di pinjol ilegal, segera deh laporkan. Siapa tahu nih ini menjadi jalan keluar kalian agar pinjol tersebut tidak merugikan kalian dan orang lain lagi. Ini ada list 20 aplikasi pinjaman online ilegal yang diblokir per Maret 2023. Bantu Cepat, KSP, Dompet Kelapa, Klik Dana, Dana Pinjol, Kantong Sahabat, Duit Plus, Rupiah Instan, Hidup ID, Pinjam Dana Tunai, Cairin, Uang Instan, Pinjam Go. Nah, ketika teman-teman itu bermasalah di salah satu aplikasi pinjol ilegal, itu artinya teman-teman bisa bebas auto lunas, nggak perlu bayar hutang di aplikasi pinjol ini ya teman-teman. Jadi baiknya teman-teman cek terlebih dahulu nih, apakah teman-teman sudah bermasalah di 20 aplikasi pinjol ilegal ini. Kalau pernah, insya Allah teman-teman akan aman, karena teman-teman tidak akan ditagih-tagih lagi dan bisa terus melanjutkan hidup dengan tenang. Ini merupakan informasi yang membahagiakan ya teman-teman, buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online legal. Ini diinformasikan ya teman-teman, OJK akan terus memantau pelaksanaan action plan tersebut dengan ketat. Dan di sini juga kita lihat ya teman-teman, terdapat 19 perusahaan pinjol yang masih belum memenuhi ketentuan dari peraturan POJK nomor 10 tahun 2022 terkait pemenuhan ekuitas 2,5 miliar. Nah, ini merupakan berita bagus karena bisa jadi ini merupakan langkah penutupan pinjol dan banyak pinjol yang keberatan dan banyak sekali pinjol yang dicabut izinnya. Artinya banyak juga yang menjadi pinjol ilegal, atau mungkin lebih parahnya lagi
pinjol tersebut bangkrut atau tutup. Jadi seperti ini, gimana sih nasib nasabah-nasabah yang ada atau yang pernah melakukan di pinjol tersebut dan sampai saat ini masih belum lunas ataupun mungkin masih proses gagal bayar? Jawabannya ada dua kemungkinan ya teman-teman, yaitu diakuisisi atau join dengan pinjol yang sudah lebih besar seperti Akulaku dan lain sebagainya. Tapi kalau pinjol tersebut bangkrut dan dinyatakan tutup, maka hutang kalian pun akan dianggap lunas. Karena ya mau gimana lagi ya teman-teman, kalau perusahaan pinjol tersebut itu tidak beroperasional lagi, pastinya kita akan sangat berharap bahwa akan masuk ke fase yang alternatif kedua, yaitu pinjol tersebut akan ditutup aja. Jadi hutang kita akan otomatis lunas ya. Itu mudah-mudahan saja ya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa menjadi informasi yang menarik ya teman-teman, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman tentunya. Semoga teman-teman semuanya yang gagal bayar, please jangan takut, tenang aja, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.